Bapak Ibu serta saudara yang dikasih Tuhan, Shalom. Iya, mungkin karena banyak yang kendala juga ya jaringan, tetapi kita berdoa supaya tetap lancar dan tetap semangat di dalam kita bersama-sama mengikuti tahun ajaran baru ya, atau yang saat ini ya kita sedang lakukan, yaitu ospek ini, orientasi mahasiswa ya, baru khususnya dan juga untuk yang lama. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam kitab Yeremia pasal 1 ayat 4. Tertera di dalam tema kita itu menjadi pribadi yang siap dibentuk dan diutus. Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 19, tetapi saya akan baca sampai ayat yang ke-10 saja. Yeremia pasalnya yang pertama, ayat 4 sampai 10 saja. Oke, kalau teksnya ditayangkan lebih bagus, saya akan membaca dan sangat menolong kita semua. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara atau pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau, melepaskan engkau, demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Sampai di sini pembacaan kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita sebagai orang-orang yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, yang dengan segala sukacita kita mendengarkan firman-Nya dan dengan segala ketulusan hati kita mau melakukannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Yeremia pasal pertama di sini, kalau kita lihat bahwa di mana Yeremia itu hidup dalam masa pemerintahan Yosia dan sesudahnya, bahkan sampai masa yaitu pembuangan, dan khususnya dia berada di kerajaan selatan, yaitu di Yerusalem. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat bagaimana Allah mempersiapkan yaitu Yeremia untuk boleh dipakai menjadi alat kepanjangan Tuhan untuk mengingatkan umatnya, untuk yaitu memberikan peringatan kepada umatnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini, menjadi pribadi yang siap dibentuk dan diutus. Nah, saudara-saudara, yang menjadi sebuah pertanyaannya adalah mengapa? Mengapa kita menjadi pribadi yang siap dibentuk dan diutus? Nah, saudara-saudara, jawabannya adalah yaitu seperti apa? Yaitu dibentuk menjadi pribadi yang spesial, dibentuk menjadi pribadi yang istimewa. Nah, jadi yang pertama bahwa kita menjadi pribadi yang siap dibentuk. Dibentuk seperti apa? Dibentuk menjadi pribadi yang spesial, dibentuk menjadi pribadi yang istimewa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, spesial itu khusus, istimewa itu berarti lebih bagus daripada yang lain, karena itu diutamakan. Nah, mengapa istimewa? Mengapa spesial, saudara-saudara? Di dalam ayat yang keempat
dan kelima tadi. Dikatakan, aku telah menguduskan engkau di dalam ayat yang kelima. Saudara-saudara, ternyata waktu saya lihat teks dan saya bandingkan ke dalam teks bahasa Inggris, yaitu tidak ada kata holy, ya, tidak ada kata menguduskan. Yang ada adalah yaitu kata didicate. And before you were born, I didicate you. Nah, didicate, saudara-saudara, yaitu mempersembahkan, meresmikan, atau dengan pengertian lain menetapkan. Nah, jadi dan sebelum engkau lahir, born, ya, atau dilahirkan, aku telah mengkhususkan, aku telah mempersembahkan, aku telah menetapkan. Bahkan ada satu terjemahan yaitu meresmikan. Jadi sudah diresmikan. Jadi sebelum engkau lahir, ya, before you were born, ya, didicate you. Jadi I didicate you. Aku telah mempersembahkan, aku telah meresmikan, aku telah menetapkan engkau. Itu sebabnya saudara-saudara dibentuk menjadi pribadi yang spesial. Bahkan kalau kita bandingkan dengan Mazmur, sangat menarik saudara-saudara. Ya, jadi bagian pertama ini yaitu dibentuk seperti apa? Dibentuk menjadi pribadi yang spesial. Kalau kita bandingkan dalam kitab Mazmur, itu sangat menarik. Mazmur pasal 139. Mazmur pasal 139 ayat 13 sampai 16. Mazmur 139 ayatnya yang ke-13 sampai 16. Saya akan bacakan demikian. Sebab engkau yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Saudara-saudara, ada kata yang menarik di dalam kitab Mazmur di sini kalau kita bandingkan, yaitu ada kata menenun, ya, kata menenun. Dalam ayat 13 itu, nah menenun itu sama dengan merenda. Menenun itu sama dengan merenda. Menenun itu ada nilai, yaitu estetikanya. Menenun itu ada nilai seninya, saudara-saudara. Nah, kemudian di samping kata menenun juga ada kata dahsyat dan ajaib. Di dalam ayat yang ke-14 yaitu dikatakan kejadianku dahsyat dan ajaib. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi di situ ada nilai yaitu keindahan, ada nilai estetikanya, dan juga ada nilai kuasa. Kalau pemazmur memberikan pengertian untuk yaitu bakal seseorang itu menjadi bayi dan akhirnya jadi dewasa. Klik ini supaya suara keluar. Jadi ditenun, saudara, ada nilai yaitu estetikanya atau ada nilai seninya, dan juga ada nilai luar biasa. Nah, saudara-saudara, ada nilai kedahsyatannya. Itu sebabnya, ya, itu sebabnya. Apa kita siap dibentuk menjadi pribadi yang apa? Yang spesial, istimewa.
Mengapa? Nah, karena and before you were born, I did not guide you. Sebab apa? Sebab sebelum engkau dilahirkan, bukan saja aku menjadikan engkau sesuatu yang ada nilai keindahan, ada kuasa karena dahsyat dan ajaib, tetapi juga saudara-saudara, yaitu sesuatu yang sudah Allah persiapkan. Karena kata tidak kait itu mempersembahkan, meresmikan, atau menetapkan. Untuk apa? Nah, saudara, perhatikan ayat selanjutnya. Yaitu, menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Yaitu ditetapkan menjadi pribadi yang spesial, yang istimewa, untuk melaksanakan tugas tanggung jawab yang daripada Tuhan. Menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Nabi itu seringkali dipahami sebagai penyambung lidah Allah. Jadi saudara-saudara, istimewa saudara-saudara, spesial. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, khususnya para mahasiswa baru yang saat ini boleh bersama-sama dengan kita, di mana engkau telah merespon panggilan Tuhan di pagi hari ini, diteguhkan panggilanmu, dikuatkan panggilanmu, karena engkau menjadi pribadi yang spesial, karena engkau menjadi pribadi yang istimewa. Karena Tuhan telah mempersembahkan, Tuhan telah meresmikan engkau sebelum engkau lahir untuk menjadi penyambung lidah Allah, untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan kebenaran yang daripada Tuhan. Sehingga tidak ada kata lain selain kita harus siap sedia dalam situasi, kondisi apapun juga. Karena apa? Karena engkau telah ditetapkan oleh Tuhan. Dan pada waktu Allah menjadikan kita, itu ada nilai keindahannya, dan juga ada kuasa, dahsyat, ajaib, saudara-saudara. Pada waktu Allah menciptakan kita sekalian. Oh, haleluya. Jadi kita ini menjadi pribadi yang istimewa, pribadi yang spesial. Spesial itu biasanya diutamakan, saudara. Ya. Kalau contohnya, kalau saudara-saudara para mahasiswa ini, ya kalau di SGI itu nanti besok di bagian waket atau sekarang bidang 3 ya, waket 3 akan menyampaikan mengenai salah satu peraturan mahasiswa yang berkaitan dengan mulai tingkat berapa bisa memiliki teman spesial. Nah, itu ya. Jadi sudah mulai tingkat berapa baru boleh memulai dan bisa memiliki ya teman spesial. Itu kalau tingkatnya BTS sudah boleh itu. Ya, makanya dia senyum-senyum terus itu BTS ya. Spesial itu apa? Spesial itu khusus. Spesial itu istimewa. Spesial itu tidak ada duanya. Namanya aja spesial, saudara. Ya, biasanya tingkat 1, tingkat 2 itu belum boleh. Nah, tingkat 3 baru boleh. Nah, itu mempunyai teman yang tiada duanya, teman istimewa. Dan itu mesti diutamakan. Nah, saudara-saudara, kalau kita itu di mata Tuhan spesial, kalau kita itu di mata Tuhan istimewa, karena kita sudah ditetapkan sebelum kita lahir, bahkan waktu Tuhan menciptakan kita ada nilai keindahan, ada kuasa dan ajaibnya, maka kita istimewa di mata Tuhan. Kita tiada duanya di mata Tuhan, dan Allah telah memanggil kita, memanggil saudara-saudara sekalian, ditetapkan untuk menjadi penyambung lidah Allah,
maka siap sedialah untuk melaksanakan tugas tanggung jawab itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saudara-saudara, menjadi pribadi yang siap dibentuk dan diutus. Dibentuk menjadi pribadi yang spesial, istimewa. Mengapa? Karena kita dibentuk dengan nilai keindahan, dengan kuasa, dan kita sudah ditetapkan sebelum kita lahir. Lalu yang kedua, menjadi pribadi yang siap dibentuk dan diutus, yaitu diutus untuk apa? Melaksanakan tugas. Dan jangan berdalih lagi. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-6 dan 7 dikatakan demikian. Maka jawabku, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Jadi saudara-saudara, siap diutus dengan tidak berdalih. Ya, siap berarti apa? Siap melaksanakan tugas yang daripada Tuhan. Karena apa, saudara? Karena kesempatan tidak akan pernah datang yang kedua kali. Kesempatan emas itu hanya akan datang sekali. Jadi jangan pernah berdalih, ya, jangan yaitu pernah beralasan untuk menolak apa yang menjadi ketetapan yang sudah Tuhan yaitu siapkan. Saudara-saudara, mengapa demikian? Mengapa kita dikatakan tidak boleh berdalih? Sebab ayat yang selanjutnya dikatakan, sekalipun si Yeremia mengatakan apa? Aku tidak pandai berbicara. Aku masih muda, ayat yang ke-6. Ya. Ini kadang memang menjadi alasan-alasan, saudara-saudara. Ya, alasan masih, saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa yaitu berbicara, saya masih muda. Tapi firman Tuhan katakan apa? Jangan kau katakan masih muda. Ya, sama dengan pada waktu yaitu Musa mau dipanggil Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel, membawa keluar dari Mesir. Ya, lalu Tuhan berkata apa kepada Musa? Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat sedikit ya di dalam Keluaran pasal 4, saya akan bandingkan sebentar. Ya, Keluaran pasal 4 sebagai perbandingan, ya, sebagai perbandingan kita lihat dalam Keluaran pasal 4 mulai ayat yang ke 10 sampai 11 saja. Dikatakan, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai berbicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Sebab itu pergilah, akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Nah, saudara-saudara, Allah itu bertanggung jawab rupanya, saudara. Ya, Allah itu mengutus itu bertanggung jawab. Tidak ada sekedar mengutus pergi saja. Go on, enggak, saudara-saudara. Tetapi ternyata Tuhan mengatakan apa? Pada waktu dia berkata kepada Musa dalam Keluaran itu, khususnya ayat yang ke-12, oleh sebab itu pergilah, dengan kata lain apa? Laksanakan tugasmu. Siap, jangan berdalih lagi. Aku akan menyertai lidahmu dan akan mengajar engkau. Artinya apa? Aku akan membuat engkau bisa berbicara. Aku akan memberikan hikmat kepadamu sehingga engkau bisa mengerti apa yang harus engkau laksanakan. Tetapi apa, saudara-saudara? Tetapi dikatakan ayat yang ke-13, tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Saudara-saudara,
Sampai di sini rupanya Tuhan kemudian harus sedikit, yaitu mengingatkan kepada Musa. Dikatakan apa? Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai berbicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Saudara-saudara, maksudnya apa? Akhirnya apa, saudara? Akhirnya kesempatan itu diberikan kepada Harun. Dan kita lihat pada selanjutnya, pada waktu Musa melaksanakan tugas itu, yang menjadi juru bicara itu adalah Harun, kakaknya. Karena apa? Karena Musa berdalih, dia meragukan apa yang menjadi ketetapan dari Allah. Padahal Allah katakan, pergilah, aku akan membuat lidahmu bisa berbicara dan mengajar engkau. Tapi masih saja berdalih, Tuhan, itu saja yang lain Tuhan, jangan aku. Akhirnya murka Tuhan. Dan kesempatan itu akhirnya tidak bisa dia terima. Dia tidak bisa menjadi pribadi yang pandai berbicara, tidak bisa menjadi pribadi yang pintar mengajar. Tetapi akhirnya ditetapkanlah Harun yang kemudian dia menjadi seorang imam. Saudara, siaplah laksanakan apa yang menjadi ketetapan yang daripada Tuhan. Jangan sampai yaitu kesempatan itu justru jatuh kepada orang lain. Kesempatan tidak akan pernah datang dua kali. Kesempatannya akan datang sekali. Maka jangan sampai kesempatan itu beralih ke orang lain. Kita kembali ke dalam kitab Yeremia tadi. Allah juga mengingatkan kepada Yeremia. Tuhan, saya nggak pandai berbicara. Tuhan, saya masih muda. Lalu Tuhan katakan apa? Jangan berkata engkau masih muda. Selanjutnya di dalam ayat yang ke-8 dikatakan apa? Jangan takut. Jangan takut kepada mereka. Never fear their face. Nah, saudara-saudara, yaitu kata fear, ya, itu adalah takut atau khawatir. Jadi jangan pernah engkau khawatir, jangan pernah engkau takut kepada mereka. Artinya apa? Jangan engkau merasa takut, jangan merasa engkau khawatir tentang apa yang harus engkau yaitu alami. Aku akan bertanggung jawab. Jangan takut, saudara-saudara. Firman Tuhan katakan. Dan yang menarik, saudara-saudara, dikatakan apa, saudara? Dia tidak hanya berhenti never fear their face, tetapi apa? Selanjutnya adalah for I am with you. For I am with you to rescue. Nah, saudara-saudara, jadi katakan apa? Aku bukan dikatakan di sini kan dalam firman di dalam terjemahan bahasa Indonesia ini kan dikatakan sebab aku menyertai engkau. Tetapi perhatikan saudara, dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dia mengatakan for I am with you. Apa artinya? Bahwa aku dengan engkau, bukan hanya menyertai, tapi aku bersama-sama dengan engkau. Aku dengan engkau. Dan to rescue you. Aku akan menolong atau apa? Menyelamatkan. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia menyertai engkau untuk apa? Melepaskan engkau. Rescue, jadi melepaskan. Atau juga dalam terjemahan lainnya adalah menolong. Rescue you. Aku menolong, menyelamatkan engkau. Aku bersamamu untuk menyelamatkanmu. Aku bersamamu untuk yaitu menolongmu. Oh haleluya, saudara-saudara. Jadi firman Tuhan di pagi hari ini sangat indah bagi kita sekalian.
bahwa Tuhan bukan sekedar menyertai, tapi bersama kita, saudara-saudara. Jadi jangan pernah kita merasa kecil hati, jangan pernah merasa kita khawatir tentang apa yang akan kita alami, yang akan kita, kalau kaitannya makan, yang akan kita makan, apa yang akan kita pakai. Bahkan Yesus pun mengingatkan ya bahwa burung pipit tidak pernah menabur, tapi dia terus bisa makan. Kemudian bunga-bunga bakung, ya itu dia tidak pernah menenun, tidak pernah, tapi bagus dan melebihi keindahan pakaiannya, yaitu Salomo. Saudara-saudara, artinya di situ memberikan pengertian bahwa Allah sedang mengingatkan bahwa Sang Pencipta itu tidak akan membiarkan kita. Mengapa? Yang pertama, karena kita adalah spesial di mata Tuhan. Kita adalah istimewa di mata Tuhan. Kalau kita istimewa, berarti tidak ada duanya. Kita dikhususkan oleh Tuhan. Dan memang kita sudah ditetapkan sebelum kita lahir. Sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi kepanjangan lidah Allah, untuk menyampaikan kabar sukacita dan juga memberitakan kebenaran Allah. Supaya bangsa-bangsa boleh mengenal Yesus dan bangsa-bangsa boleh diberkati melalui nama Yesus. Lalu yang kedua, saudara-saudara, bila kita siap melaksanakan tugas, jangan pernah berdalih supaya kesempatan itu tidak akan jatuh kepada orang lain. Karena kesempatan tidak akan pernah datang kedua kali. Kesempatannya hanya akan datang sekali. Jangan kita berdalih, tetapi siap laksanakan tugas. Kalau mungkin, saudara-saudara, karena memang situasi kondisi saat ini, ya, sehingga saudara-saudara, teman-teman mahasiswa yang masih belum bisa datang ke kampus, ya, karena masih harus menunggu situasi kondisi yang memungkinkan. Vaksin sudah, ya, vaksin sudah, tetapi, nah, ada yang mengatakan vaksin sudah, Bapak, tapi Bapak di tempat kami masih ada PPKM, Bapak, katanya, sehingga belum bisa ada transportasi yang bisa menghantar kami, katanya. Oh, gitu ya, ya, tidak apa-apa, tunggu sampai yaitu situasi kondisi memungkinkan. Kalau sudah memungkinkan, terbanglah, berlayarlah, yaitu ke kota pahlawan Surabaya untuk berada di kampus Sekolah Tinggi Teologia Sola Gracia Indonesia Surabaya. Untuk apa? Untuk melaksanakan tugas tanggung jawab Tuhan. Karena engkau sudah ditetapkan. Karena engkau harus melaksanakan tugas itu. Dan untuk melaksanakan tugas itu, maka engkau perlu dipersiapkan. Maka engkau perlu dibekali, maka engkau perlu diberikan kemampuan itu. Ya, kita perlu digodok dan diberikan perlengkapan oleh Tuhan selama kita di kampus. Sehingga dengan demikian kita bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Tuhan katakan apa? For I am with you to rescue you. Jangan khawatir, jangan yaitu takut. Aku bersama-sama dengan kamu. Aku bersamamu untuk menolongmu. Aku bersamamu untuk menyelamatkanmu. Aku bersamamu untuk memberikan pertolongan. Sehingga tidak ada alasan lagi untuk kita berdalih. Kita hanya ada satu statement, yaitu yang boleh keluar dari setiap mulut kita. Yes Tuhan, aku siap melaksanakan tugas tanggung jawab itu. Karena Engkau bersamaku. Kita telah ditetapkan dari awal dan tidak ada kesempatan kedua. Kesempatan hanya pertama. Laksanakan tugas itu, jangan pernah kita berdalih. Tuhan Allah memberkati kita sekalian. Amin.